kelompok 3 alkaloid dong judulnya apa? Yang kelompok 3 coba di-share. Udah tulis belum PPT-nya? Saya belum tulis di buku saya. Ya, alkaloid udah ditulis belum judul presentasi dari jurnalnya? CR1, CR001. Sebentar Ibu, tadi sudah kita ganti judulnya. Coba saya mau catat dulu, saya mau ngasih penilaian masalahnya. Hari Senin jam 8 udah ada apa Mas saya udah ada kuliah belum? Senin jam 8. Senin jam 8 atau setengah 9 ya, kita pakai untuk kuliah lagi presentasi. Terus tolong saya minta ini penting banget masalahnya, kemarin tuh kalian kurang bagus presentasinya, yang fenol sama flavonoid. Saya minta diulang ya, yang fenol sama flavonoid, karena kemarin kayaknya agak cepet-cepet juga. Untuk hari Senin, semoga kita agak lebih banyak durasinya ya. Fenol sama flavonoid tolong dipersiapkan kembali. Terus kita gabungan aja nggak apa-apa, gabungan nggak apa-apa, bisa 2 jam, 3 jam juga nggak apa-apa. Jadi sama-sama tahu, jadi saya ngomong fenol di kelompok 1 sama kelompok CR1 sama CR2 sama gitu ya, diskusinya. Fenol sama flavonoid di hari Senin diulang, ditambah dengan yang lain ekstraknya. Ini yang kelompok 3 tadi ya? Alkaloid ya? Iya betul. Tapi saya tulis dulu bentar, 3 menit. Ekstraksi dan identifikasi, kualifikasi, udah silakan, udah tutup. Sekarang yang tanin CR1. Ibu mohon maaf di sini sedang azan, bagaimana ya Bu? Ya udah, kalau lagi aja nanti dulu, saya bikin ini dulu ya, bikin jurnal dulu. Nanti kalau ajannya udah selesai baru. Baik Ibu. CR01 judulnya.
Baik Ibu, mau izin share screen. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman semua. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan analisis senyawa bioaktif dari ekstrak bui picung, Pangium edula Rein. Next. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Rizky Maulana Putra dengan NIM 202303111058. Saya Cipano Rohma dengan NIM 202303111056. Saya Laila Nuriati Ramadan dengan NIM 202303111057. Saya Solihat dengan NIM 202303111063. Saya dengan Siti Mona Lisa dengan NIM 202303111066. Saya Larasa Tianisa Putri dengan NIM 202303111067. Identifikasi pada senyawa tanin itu menggunakan yang pertama itu kromatografi lapis tipis atau KLT, yang kedua metode gravimetri, ketiga kromatografi gas spektrometri massa GCMS. Bentar, judulnya tadi apa? Tadi dulu, judul dari Tanin. Bentar dulu ya, analisis senyawa. Bioaktif dari ekstrak bui picung. Udah silakan, lanjut. Penetapan kadar, hasil analisa kadar tanin dengan menggunakan metode gravimetri. Proses ekstraksi dengan solvent etanol 70% yang dilakukan selama 1 jam dengan massa 25 gram kluek diperoleh kadar tanin sebesar 4,894%. Selanjutnya ada screening fitokimianya. Ekstrak sebanyak kurang lebih 0,1 gram diencerkan dengan air dan larutan tersebut ditambahkan reaksi veriklorida 10%. Terbentuknya warna biru tua atau hijau kehitaman menunjukkan adanya golongan tanin. Terus penentuan golongan juga dapat dilakukan dengan menambahkan larutan gelatin 1% dengan banding 1:1 ke dalam ekstrak. Hasil positif yaitu terbentuknya endapan putih. Selanjutnya yaitu kromatografi lapis tipis. Untuk cara pengerjaannya yang pertama yaitu ekstrak aqueous dan etanol 50% biji picung dikromatografi lapis tipis dengan menggunakan Vanadium silika gel GF 254 20 x 20 cm dengan ketebalan 0,25 mm. Larutan pengembang yang digunakan diantaranya etanol etil asetat 9:1, etil asetat N-heksana 8:2, N-heksana etil asetat 9:1,
Untuk menjenuhkan bejana, kromatografi larutan pengembang dimasukkan ke dalam bejana selama 1 jam. Lempeng silika gel GF yang dipanaskan di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit dengan jarak rambat ditentukan 15 cm dari garis awal. Masing-masing larutan ekstrak biji picung segar ditotalkan 5 mikroliter pada lempeng silika gel. Setelah penotalan selesai, lempeng segera dimasukkan ke dalam bejana kromatografi dan ditutup kembali. Setelah larutan pengembang mencapai garis atas, lempeng diambil dan dikeringkan. Baik, di sini untuk hasil kromatografi lapis tipis. Untuk jenis ekstraknya, air larutan pengembang etanol etil asetat 9:1, RF-nya itu 0,77, warna atau detektor lampu UV X 366 coklat muda. Selanjutnya etanol 50%, dan larutan pengembangnya etanol etil asetat 9:1, RF-nya 0,71 dan 0,79, warna detektor lampu UV X-nya yaitu coklat muda dan ungu. Selanjutnya asam tanat pembanding larutan pengembang etanol etil asetat, RF-nya 0,80, warna detektor lampu UVX-nya itu coklat ungu. Selanjutnya yang keempat, air dengan larutan pengembang etil asetat N-heksana 8:2 dengan RF-nya yaitu 0,49, warna detektornya yaitu kuning muda. Etanol 50% dengan larutan pengembang etil asetat N-heksana 8:2, didapatkan RF-nya itu 0,50, warna detektor lampunya itu kuning muda. Selanjutnya asam tanat pembanding dengan larutan etil asetat N-heksana 8:2 dengan RF-nya 0,74, yang dihasilkan warnanya yaitu coklat. Yang ke-8, etanol 50% dengan larutan pembanding N-heksana etil asetat, RF-nya 0,14 dan 0,87. Maaf, untuk air larutan pembandingnya N-heksana etil asetat dengan RF-nya 0,81, dengan warna detektornya lampu UVX itu coklat. Etanol 50%, larutan pengembangnya N-heksana etil asetat 9:1, RF-nya 0,14 dan 0,87, warna detektornya lampu UVX-nya kuning dan coklat muda. Selanjutnya yang terakhir, asam tanat pembanding larutan pengembangnya N-heksana etil asetat 9:1 dengan RF-nya 0,77 serta warna detektor lampu UVX-nya itu coklat tua. Baik, selanjutnya ada kromatografi kolom. Ekstrak biji picung segera dipisahkan dengan metode kromatografi kolom. Kolom yang dipakai dipak dengan silikel C18, ukurannya 70-230 mesh sebanyak 1 gram. Dengan ukuran kolom 1,5 kali 15 cm ini, kemudian dielusi secara gradien dengan eluen metanol air 5:1 dan 7:1. Etanol etil asetatnya 5:1 dan 7:1, dan metanol diklorometan 5:1 dan 7:1. Masing-masing eluen ini dengan perbandingan 5:1 dibuat sebanyak 300 ml dan eluen 7:1 dibuat sebanyak 400 ml. Fraksi-fraksi yang diperoleh ditampung sebanyak 25 ml, selanjutnya diuapkan dengan evaporator vakum pada suhu 40 derajat sampai parut menguap. Lalu selanjutnya di sini ada khasiat dari buah kluwak. Buah kluwak ini mengandung berbagai macam zat, di antaranya ada beta karoten, lalu ada asam sianida, asam hidrokarbat, ada asam kaumograt, asam glorat dan tanin.
Tanin juga merupakan antioksidan yang berfungsi sebagai antibakteri. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Ntar saya catat dulu ya. Sebutkan nama dan kelompok dan dari CR mana. Tegar, ayo Tegar. Tegar Maisa. Saya Bu, Tegar dari CR1, kelompok 8. Oke. Makan. Jenis eluen yang digunakan dalam kromatografi kolom. Terus apa tujuannya? Maksudnya jenis eluennya apa maksudnya? Pertanyaannya yang benar dong. Jenis eluen. Eluen yang digunakan dalam kromatografi kolom, Bu. Jenisnya apa gitu? Iya, Pertanyaannya gitu. iya. Oke. Terus selanjutnya Ryan Carol. Baik Bu, saya dari CR1 dari kelompok 3. Tadi kan di bagian fitokimia itu pertanyaannya adalah bagaimana sih mekanisme pembentukan endapan putih saat larutan gelatin 1%-nya tadi dicampurkan ke dalam ekstrak, dan bagaimana hal ini dapat memastikan keberadaan taninnya. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, selanjutnya siapa nih? Elga Nabila. Ya, saya Bu. Perkenalkan, nama saya Elga Nabila Febrianti dari kelompok 5 CR1. Izin bertanya, tadi itu pada slide kromatografi lapis tipis itu kan ada larutan pengembang ya. Itu kenapa larutan pengembangnya bisa beda-beda? Ditulis ya, yang itu kelompok yang presentasi. Kemudian Alia Zahra. Saya dari kelompok 7, Bu. Ya, CR1 juga ya? Yang mau ditanyakan itu bagaimana hasil analisis tanin dari biji picung ini itu dapat mendukung penggunaannya sebagai bahan yang memiliki manfaat itu sebagai antibakteri atau antioksidan. Terima kasih. Sama-sama. Cynthia Putri, satu lagi dari mana? Baik, perkenalkan nama saya Cynthia Putri Ananda dari CR001 kelompok 6. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana proses kromatografi lapis tipis atau KLT dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa tanin pada biji picung dan apa manfaat aplikasinya dalam dunia farmasi? Terima kasih. Silakan yang bisa dijawab mana dulu? Boleh acak ya, jawabnya boleh mana dulu. Ya, saya kasih waktu jawaban sampai saya absen ya. Nanti tolong kalian ngeramu dulu jawabannya, saya sambil absen. Setelah saya absen, kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Nggak apa-apa, yang penting kan nanti saya bantu menjawab juga. Jadi learning by pertanyaan. Saya CR2 dulu. Absen. Sambil yang presentasi dicari jawabannya.
Sekarang pertemuan ke-13, ini saya absennya ya. Adriana Chaila, ada? Hadir, Ibu. Novena Putri, Hadir, Ibu. Devi Chelsea, Hadir, Ibu. Muhammad Iksan, Bu. Erlangga Anggara, Saya, Bu. Fatar, Saya, Bu. Laya Zahra, Hadir, Ibu. Nazwa Nur, Hadir, Ibu. Nabila Putri, nggak ada. Kemudian Amelia, Hadir, Ibu. Vivia Febri, Hadir, Ibu. Hayati, Hadir, Ibu. Delinda Azra, Hadir. Nadila, Hadir, Ibu. Aldiana, Hadir, Bu. Nadra, Hadir, Ibu. Siwi Amalia, nggak ada. Devia Putri, Hadir, Ibu. Ariza, Hadir, Bu. Rambe Rahmah, Hadir, Ibu. Cynthia Nurbaiti, Hadir, Ibu. Bila Fitri, Hadir, Ibu. Nabila Az-Zahra, Nabila ada? Ulang Sari, Hadir, Bu. Mia Amelia ada? Nggak ada. Hilza, Hadir, Bu. Laila Rahman, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Farda Nur Alivia, Hadir. kemudian Herlina Putri, Hadir, Bu. Meli, Hadir, Bu. Rina, Hadir, Bu. Ufi, Hadir, Bu. Siti Lutfia Hasan, Hadir, Bu. Indi Dwi, Hadir, Bu. Afif, Hadir, Bu. Reka nggak ada. Vivi Musfiro, Hadir, Ibu. Riza, Hadir, Ibu. Keisha Putri, Hadir, Ibu. Nadia Nawangsari, Hadir, Bu. Jaskia Nadira, Jaskia nggak ada. Aisyah Ajeng, Hadir, Ibu. Zabrina, Hadir, Bu. Ibu maaf, Reika hadir. mana tadi disebut? Maaf Bu, tadi sinyalnya tadi udah ngomong kayaknya enggak. Ibu, maaf, Si Amalia tadi hadir. Tadi lagi di kamar mandi. Ibu Mia Melia hadir. Tadi tuh kalian tuh sebenarnya tuh ini karena Zoom-nya kagak ngunci ya. Kalau ngunci kan nggak bisa masuk tuh, karena tadi orangnya cuma 80-an. Tiba-tiba di absen jadi banyak. Nabila Putri ada nggak? Nggak ada ya. Kemudian Siwi ada? Saya Bu ada. Kemudian Mia Amelia? Hadir, Bu. Zaskia Nadira?